Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua teman-teman majelis ngopi yang kami hormati, dan semoga selalu diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan ngaji bareng bersama Gus Naili Saddam Muhammad. Kita akan membahas permasalahan niat dalam kita menjalankan ibadah. Apakah niat kita sudah pas untuk melaksanakan sebuah ibadah atau amaliyah? Mari kita ulas bersama Gus Naili Saddam Muhammad dari Pondok Pesantren Nurul Qadim Sragen. Semoga video ini memberikan manfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana persepsi panjenengan masalah niat dalam ubudiyah atau amaliyah? Monggo. Jadi niat itu merupakan hal yang sangat penting sekali dalam melaksanakan ritual ibadah. Kemudian tujuannya kan ini untuk membedakan ibadah yang dengan ibadah lain, atau membedakan ibadah dengan yang bukan ibadah. Nah, ini dengan cara adanya niat itu. Kalau ada ibadah yang tidak ada keserupaannya dengan ibadah yang lain, atau ada ibadah yang tidak ada keserupaan dengan perilaku hal yang lain, maka ibadah itu tentu tidak membutuhkan yang namanya niat. Contohnya, semisal membaca Al-Quran, contohnya lagi iman kepada Allah. Nah, modelnya demikian ini tidak membutuhkan niat, sebab tidak ada perilaku hal yang lain yang menyerupai dan tapi kalau semisal wudhu itu adalah suatu ibadah yang mana ketika tidak disertai niat, maka itu akan menyerupai dengan hal yang lain. Contohnya, orang itu mendinginkan badan, orang itu membersihkan wajah, kan sama saja. Akhirnya dengan adanya niat, maka orang itu bisa dianggap orang ini cuma bersih saja. Jadi kegunaannya harus, kalau diketahui niat itu adalah untuk untuk membedakan hal yang lain dengan yang bukan ibadah, atau ibadah yang bukan ibadah satu dengan ibadah yang lain. Itu harus dipegang prinsip itu. Kemudian masalah syarat, kita membahas niat, kita membahas syaratnya niat, waktunya niat, mahalnya niat, dan juga orang yang niat. Jadi ada 4 aspek: syaratnya niat, kemudian waktunya niat, mahalnya atau tempatnya niat, dan juga yang terakhir adalah orang yang niat. Nah, yang pertama adalah syaratnya niat. Itu harus takin. Takin itu maksudnya menyebutkan nama ibadah itu apa. Semisal kalau sholat fardu, berarti ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya, kita sebutkan salah satu. Sholli fardu dhuhri. Kemudian syarat yang kedua yaitu harus menyertai embel-embel atau mengungkapkan lafadz fardu. Nah, kalau memang sholat itu hukumnya fardu, dan juga sholat itu kalau tidak
dikasih kefarduan, maka akan menyerupai sholat yang sunnah. Contohnya ya duhur, sholat duhur itu sholat yang wajib diembel-embeli fardu. Sebab apa? Sebab kalau tidak dikasih embel-embel fardu duhur, maka ada duhur yang hukumnya tidak fardu. Contohnya duhur yang i'adah. Semisal panjenengan itu duhur sendirian, kemudian setelah menemukan orang jamaah duhur lagi lah. Yang kedua itu hukumnya sunnah. Untuk membedakan duhur i'adah dan juga duhur adah menggunakan lafaz fardu itu, maka wajib menggunakan lafaz fardu. Nah, untuk kemudian kalau puasa tidak wajib menyertai lafaz fardu. Nah, semisal nawaitu shomarodin sudah cukup, gak usah dikasih fardu. Sebab apa? Sebab puasa Ramadan itu tidak ada yang sunnah, akhirnya gak perlu dikasih fardu. Kan dari awal kita sudah jelas toh, yang namanya niat itu adalah tujuannya untuk membedakan. Nah, sedangkan puasa Ramadan tidak ada yang hukumnya sunnah, tapi kalau sholat duhur masih ada yang sunnah. Contohnya tadi yang saya contohkan, duhur i'adah itu sholat sunnah. Tapi kalau puasa Ramadan, sekali lagi puasa Ramadan tidak ada hukumnya kecuali fardu. Akhirnya kalau puasa Ramadan syarat niatnya hanya satu, yang penting takyin gitu saja. Yang penting takyin. Kalau Ramadan, kalau puasa Ramadan yang penting takyin syarat. Gak usah dikasih fardu, tidak masalah. Berarti cuman nawaitu shoma Ramadan itu sudah sah. Untuk yang kedua, icon yang kedua adalah masalah waktu. Kapan sih waktunya niat itu? Yaitu muqaranatun fi awalil ibadah, yaitu bersamaan dengan awalnya ritual ibadah yang akan dilaksanakan. Dengan catatan, kalau memang ibadah itu mungkin untuk muqaranah dengan niat itu, akhirnya mengecualikan puasa lagi. Puasa Ramadan itu tidak mungkin kita bisa muqaranah lil awal ibadah, karena awal ibadah puasa Ramadan itu adalah tulukul fajr. Nah, kita tidak mungkin niat bersamaan dengan tulukul fajr, kita tidak mungkin, kesulitan. Oleh sebab itu kalau puasa Ramadan tidak perlu yang namanya muqaranah, bahkan wajib sebelum muqaranah sudah wajib. Itu kalau puasa Ramadan. Tapi kalau selain hal-hal yang tidak sulit untuk muqaranah, maka wajib muqaranah. Contohnya sholat. Tapi ingat, kalau sholat itu muqaranahnya ada dua. Ada muqaranah secara hakiki, jadi sampai apa? Lafaz sampai roh Allahu Akbar itu harus ada niat semua. Itu kalau muqaranah hakiki. Lah itu sulit sangat sekali untuk dilaksanakan. Tapi yang perlu, kalau bagi orang awam, yang penting muqaranah urfan. Yang penting sekiranya sudah muqaranah, ya sudah saja, gak masalah. Kemudian yang nomor 3 adalah mahalun niat. Mahalun niat itu sepakat ulama adalah di hati. Nah, semisal ada orang di lisannya niat duhur tapi di hatinya niat asar, maka yang diibar atau yang dianggap adalah yang di hati itu. Sebab di lisan itu tidak dianggap. Lisan itu gunanya untuk menolong saja, menolong supaya hati itu untuk mengucapkan itu, tapi tidak harus. Kadang-kadang lisannya duhur tapi hatinya asar, maka yang dibuat adalah sholat asarnya tidak ada di hati. Kemudian yang terakhir, ini syarat daripada orang yang niat itu sendiri. Syaratnya orang niat ya, yang pertama adalah tahqiq, yang kedua adalah Islam, yang ketiga adalah al-ilmu bil manfi. Dengan takbir yang diniat apa? Apakah fardu, apakah sunnah? Jadi al-ilmu bil wawi itu adalah diantaranya adalah sunnah atau tidak. Misal ibadah yang akan dia niat itu
prinsipnya apa? Apakah sunnah, apakah fardu? Jadi syaratnya 3, tamyiz, lam, dan juga al-ilm bil manwi. Itu syaratnya orang yang akan melaksanakannya. Terima kasih Gus.